Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari yang indah ini kita bersyukur karena anugerah Tuhan. Kita kembali akan datang kepada Tuhan melalui ibadah Paskah pada pagi hari ini. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Ku masuk ke ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Dalam tempatmu yang kudus, haleluya. Terpujilah namamu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi anak domba. Surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini kami datang merendahkan hati kami bersama-sama umat-Mu. Kami datang mohon belas kasihan Tuhan, sebab Engkau yang punya kuasa, Engkau yang dahsyat. Engkau sudah bangkit bagi kami semua Tuhan. Engkau sudah menebus seluruh hidup kami, sehingga pagi hari ini kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai ibadah yang sejati, ibadah yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima pujian kami sebagai dupa yang harum di hadapan Bapa. Biarlah segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Raja kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara umat pilihan Tuhan, saat ini kita akan memuji meninggikan nama Tuhan. Karena kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia hidup.
virus corona. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyiapkan hati kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan, peneguhan dalam hidup kita. Sama-sama kita akan dengarkan suara Tuhan berbicara kepada kita semua lewat hamba-Nya. Kita akan naikkan pujian, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan sangat baik, kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas anugerah-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh merayakan kebangkitan-Mu yang membuktikan bahwa Engkau telah menang dari dosa dan Engkau telah menang dari maut. Karena itu ya Bapa, kami mau terus datang dan datang kepada Engkau. Kami mau merendahkan diri di hadapan Engkau. Kami mau mendengar sabda-Mu, mendengar kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya kebenaran ini akan menuntun kami. Kebenaran ini akan memerdekakan kami. Sehingga kami sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman-Mu. Dan menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Agar senantiasa kami boleh memahami dan mengerti akan firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah. Hari ini adalah hari yang sangat penting yang harus kita maknai dalam hidup kita. Karena hari ini adalah hari kebangkitan Yesus. Sekali lagi, hari ini adalah hari kebangkitan Yesus yang perlu kita syukuri, yang perlu kita rayakan, bahwa Yesus telah bangkit dan menyelamatkan kita dari dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita akan membaca satu kebenaran yang terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Sekali lagi kita akan membacakan bersama-sama 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Yang sudah dapat katakan amin, dan kita akan membaca bersama-sama. Ayat yang ke-9 dia berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, tema Paskah pada hari ini berbicara tentang kita dipilih, dikuduskan, dan diselamatkan untuk memberitakan Injil Kristus. Kenapa atau apa alasan di hari Paskah ini saya memilih bahwa kita dipilih, dikuduskan, dan diselamatkan untuk memberitakan Injil Kristus? Karena kita telah dikuduskan, karena kita telah dipilih, dan kita diselamatkan sehingga kita menjadi umat kepunyaan Allah. Disebabkan karena ada kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Sekali lagi, kita dipilih, diselamatkan bukan hanya datang secara otomatis. Tetapi sungguh-sungguh ada satu pengorbanan, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia mati dan dikuburkan. Dan dia bangkit sehingga kita bisa diselamatkan. Dan menjadi kepunyaan Allah. Kalau tidak ada itu, maka kita tidak diselamatkan. Sia-sialah kepercayaan kita. Karena itu pada hari ini kita merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Yesus. Berbicara tentang Paskah tidak lain berbicara tentang kemenangan. Berbicara Paskah berbicara tentang kepastian bagi orang percaya. Dan berbicara tentang Paskah berbicara tentang kebenaran. Fakta, sekali lagi fakta, bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah Alkitab yang disaksikan lewat Injil Matius, yang disaksikan oleh Markus, yang disaksikan oleh Injil Lukas, dan disaksikan oleh Injil Yohanes. Saudara, fakta-fakta yang ada ini membuktikan bahwa Yesus mati dan bangkit. Karena itu, kalau kita mau berbicara juga tentang Paskah, sekali lagi, berbicara tentang Paskah, berbicara tentang kebangkitan Yesus, tidak terlepas dengan berbicara tentang kematian. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kita berkata bahwa Yesus telah mati dan Yesus telah bangkit, maka berarti ada dua hal ini yang harus dibicarakan. Tidak bisa dipisahkan. Karena itu sangat penting. Makanya orang Kristen yang tidak memahami dengan benar tentang kematian, tentang Paskah atau kebangkitan,
maka tidak memahami secara keseluruhan tentang keselamatan daripada Yesus itu. Keselamatan yang dilakukan oleh Yesus itu adalah sempurna. Sekali lagi sempurna. Mengapa kebangkitan tidak bisa dipisahkan oleh kematian? Sebab berbicara tentang kematian adalah berbicara tentang bagaimana Allah melakukan, sekali lagi, bagaimana cara Allah melakukan atau mengorbankan Yesus untuk menebus, untuk membayar dosa manusia. Sekali lagi, untuk membayar dosa manusia. Di Alkitab juga sudah berkata bahwa dosa manusia telah dibayar dengan lunas. Jadi pengorbanan Yesus adalah cara untuk menebus, untuk membayar secara lunas dosa manusia. Dulu ada banyak budak. Sekali lagi, dulu ada banyak budak yang dijual. Yang dimiliki oleh tuan-tuannya. Jika ada orang ingin membebaskan budak itu, maka budak itu harus dibayar. Sekali lagi harus dibayar. Ketika kita bayar dengan lunas budak-budak itu, maka tuannya akan bisa membebaskan budak-budak itu. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, dulu kita adalah budak dosa. Sekali lagi, dulu kita adalah budak dosa. Karena itu, kita harus dibayar, kita harus dibebaskan. Caranya bagaimana? Caranya Allah menganugerahkan Yesus Kristus datang ke dunia supaya dia masuk dalam salib, dia masuk dalam kematian, dan dia masuk dalam penguburan. Kalau itu dia lakukan, maka dia membayar akan dosa-dosa. Sekali lagi, cara membayar dosa-dosa umat manusia dengan membebaskan, yaitu dengan dia disiksa, dia disalib, dia mati. Karena akibat daripada dosa, dia harus memberi satu penderitaan yang luar biasa. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Sekali lagi itu dilakukan oleh Yesus. Sebab itu, Bapak Ibu, budak itu ketika dibayar, maka kalau dia belum dilepaskan, maka budak itu belum bebas walaupun sudah dibayar. Begitu juga kaitannya ketika Yesus telah menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan. Apakah yang dia lakukan itu sudah sempurna? Tentu tidak. Sekali lagi itu belum berarti. Dia bisa berarti apabila Yesus itu dibangkitkan. Dan disinilah sekali lagi ketika dibangkitkan Yesus, sekali lagi ketika dibangkitkan Yesus, maka Yesus bebas dari alam maut. Yesus bebas dari kuasa maut. Yesus bebas dari kuasa dosa. Dan Yesus tidak mati lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Makanya kebangkitan Yesus itu banyak yang disebut adalah kebangkitan kemenangan akan dosa. Sekali lagi kebangkitan itu adalah kebangkitan Yesus yang disebut kemenangan akan dosa. Alkitab berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita kepada Dia. Dan kita tetap hidup dalam dosa. Saudara, apa artinya itu? Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita kepada Dia. Dan kita masih ada di dalam dosa. Tapi sesungguhnya kita sudah meyakini, kita sudah percaya bahwa Yesus telah bangkit.
Dan itu tertulis di dalam Alkitab. Bahkan sejarah umum dunia mengakui bahwa Yesus bangkit. Kalau kita sudah berkata dan percaya bahwa Yesus telah bangkit, maka ayat dalam 1 Korintus 15 ayat 17 itu berubah. Kalau Yesus bangkit, maka kepercayaan kita tidak sia-sia. Kalau Yesus bangkit, maka kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Sungguh luar biasa. Maka disinilah poin yang sangat penting. Kenapa kebangkitan itu tidak terlepas daripada kematian? Karena dua hal itu sangat berhubungan. Yesus mati untuk dosa-dosa. Tetapi kalau Yesus mati dan tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pengorbanannya. Tapi sempurnanya pengorbanan Yesus jika dia bangkit. Maka Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Supaya dia tidak lagi ada di dalam alam maut. Dia tidak lagi bersama-sama dengan kematian di dalam kubur. Tapi dia bangkit. Artinya apa? Dia membuktikan bahwa dia menang atas maut. Dia membuktikan bahwa dia menang atas kuasa dosa. Saudara yang dikasih Tuhan, makna ini, pemahaman ini yang harus kita sungguh-sungguh imani. Supaya kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu bimbang, kita tidak bisa lagi mendengar apa omongan luar. Bahwa Yesus tidak bangkit, bahwa Yesus tidak mati, bahwa Yesus tidak disalibkan. Tapi kita secara iman mau berkata bahwa Yesus mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita harus bersyukur. Karena kita sudah menerima anugerah penebusan dosa. Dan kita sudah menerima anugerah keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Sebagai ungkapan syukur, sebagai respon bahwa kita mengasihi Dia. Alkitab berkata tadi di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya, perhatikan kata akhir ini. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Inilah yang harus kita lakukan. Inilah yang harus kita buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Yaitu kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan baik dari Tuhan. Yaitu dia sudah mengorbankan diri di atas kayu salib. Dia sudah bangkit untuk membebaskan kita dari dosa dan menyelamatkan kita. Lakukan itu. Di dalam Paskah ini, mari Bapak Ibu, kita memiliki semangat kuasa Paskah. Agar roh kita bernyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dan hidup kita selalu di dalam Tuhan serta melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Maka saya percaya, apapun persoalan pergumulan yang kita hadapi saat ini, kalau kita ada di dalam Yesus, yang Yesus ada di dalam kita, maka Yesus pasti menolong kita. Itu janji firman. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Siapkan hati kita. Arahkan iman kita kepada Yesus yang tersalib mati dan bangkit. Supaya kita sungguh-sungguh memahami, mengerti makna daripada perjamuan kudus. Saya mempersilakan Bapak Ibu untuk mengambil roti dan anggur. Dan saya undang kita berdiri. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah mati dan bangkit buat kami.
Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Engkau telah menyucikan kami dari segala dosa. Dan Engkau telah bangkit menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik dan sangat baik. Dan saat ini Bapa, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan yang mengingatkan kami betapa besar pengorbanan-Mu. Betapa besar kasih-Mu. Engkau rela mati, dikuburkan dan bangkit karena kami. Oleh karena itu ya Bapa, kuduskan kami, siapkan hati kami, sucikan, ampuni salah dan dosa kami, agar kami layak untuk masuk dalam perjamuan-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus, hamba bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ambillah roti ini dan angkatlah tangan kanan, angkatlah roti di tangan kanan Anda dan dengarkanlah firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 24 berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan Yesus dan makanlah. Ambil anggur ini, diletakkan di tangan kanan, dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minumlah dan bersyukurlah kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kami boleh menerima anggur dan roti sebagai lambang tubuh dan darah-Mu yang telah tercurah untuk menebus dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami Tuhan. Berikan kami kekuatan dan pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami mampu melakukan kehendak-Mu dan kami tidak menyia-nyiakan hidup ini. Kami tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi hidup di dalam kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kebangkitan adalah kemenangan. Kebangkitan adalah kepastian bagi orang percaya. Sehingga orang percaya tidak perlu ragu bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat dan Penyelamat setiap orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Bapa. Berikan kami kekuatan, berikan kami semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Karena kami percaya bersama Tuhan kami bisa melakukan apapun juga. Karena Tuhan bersama dengan kami. Tuhan menjadi pelindung kami. Tuhan yang memagari kami dengan kuasa darah-Mu. Sehingga hidup kami
selalu berada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan kami percaya kuasa darah-Mu membentengi hidup kami, sehingga kami tidak terserang dengan virus corona. Kami patahkan dalam nama Yesus, sehingga keluarga kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, jemaat kami tidak terkena virus corona. Kami percaya itu Tuhan. Tuhan tolong kami. Setiap pergumulan kami, setiap kebutuhan kami percaya Tuhanlah yang memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pemerintah kami berdoa untuk presiden, gubernur, dan semua pemerintah yang memimpin negara kami. Berikan hikmat, beri kekuatan, beri petunjuk, sehingga semua dapat melakukan dengan baik, sehingga mereka dapat melakukan dengan baik untuk memberantas virus corona ini, supaya tidak menyebar kemana-mana lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Semua kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini, ibadah Paskah. Kita akan memberi juga persembahan kepada Tuhan, beri yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita naikkan pujian. Ada kuasa dalam darah, ada kuasa di dalam darah anak domba. Kasih Tuhan, saya undang kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan saya mengundang supaya kita bisa berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tangan, tanda kita berserah kepada Tuhan, dan arahkanlah iman kita kepada Yesus yang sanggup memberkati kita, sanggup memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati usahamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati kesehatan keluargamu, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu, Tuhan Yesus memberkati
dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menolong kita, memberkati kita dari saat ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Silakan duduk. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita di dalam ibadah perayaan Paskah pada hari ini. Haleluya.